Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Sang Pencipta alam semesta yang Maha Esa, yang nikmatnya tak terhitung dan tak terbilang. Dia Allah yang menciptakan langit nan begitu tinggi menjulang tanpa adanya tiang atau penyangga. Lihatlah, langit tidak runtuh. Dia Allah yang menciptakan bumi nan begitu luas tanpa adanya batas. Dia Allah yang menciptakan gunung-gunung sebagai pancang. Agar apa? Agar bumi tidak berguncang. Man huwa the best creator is Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berbingkai salam sama kita sampaikan kepada baginda Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zamannya jahiliyah hingga zamannya Islamiyah, minaz zulumati ilan nur. Hadirin rahimakumullah. Di bulan suci Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Di antara keutamaan-keutamaannya ada 3 keutamaan yang insya Allah saya akan bawakan pada kesempatan kali ini. Keutamaan yang pertama adalah adalah bulan yang penuh berkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Hadis riwayat Ahmad. Lalu pertanyaannya, apa sih itu berkah? Berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan, meningkatnya kebaikan. Kita lihat di sepanjang jalan banyak sekali pedagang-pedagang, baik pedagang es buah, pedagang es kelapa, pedagang es campur, pedagang es serut, dan pedagang yang hanya ada pada 1 tahun sekali, yaitu pedagang es buah timun Suri. Lalu pengusaha-pengusaha yang memberikan THR kepada karyawannya, kepada pegawai-pegawainya. Mungkin ini adalah suatu keberkahan di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah. Lalu yang kedua adalah Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran, bermesralah bersama Al-Quran. Sangatlah rugi jika kita jauh dari Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan suci Ramadan. Sebagaimana Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahru falyasum." Bulan Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk dan pembeda. Oleh karena itu, barang siapa yang hadir pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan sebagai penghapus dosa-dosa kita yang telah lalu. Bukan sebagai dosa dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, tapi bulan Ramadan dapat menghapus seluruh dosa-dosa kita yang telah lalu. Hadirin rahimakumullah. Keutamaan di bulan suci Ramadan yang paling dahsyat adalah pada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan momen yang sangat berharga pada saat di bulan suci Ramadan adalah pada ketika sahur dan berbuka. Biasanya kita ketika berbuka makan dengan makanan secara berlebihan dan akhirnya mubazir dan terbuang. Di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidaw wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin." Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang bagus pada saat memasuki masjid. Makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Makan adalah suatu cara untuk menghilangkan rasa lapar. Bil qada'i 'alal ju', menjaga kesehatan. Wal hafizu 'ala siha,
dan menambah kekuatan untuk ibadah. Wa ziyadatul quwwah 'alal ibadah. Namun, makan hanyalah menjadi kesenangan semata sehingga membuatnya kita melakukannya secara berlebihan. Pakar pola makan dunia Dr. Rojul Gold pernah menyatakan bahwa dengan makan berlebihan, tubuh kita akan menghasilkan radikal bebas. Dan berkaitan dengan aktivitas radikal bebas mencakup lebih dari 50 macam penyakit. Nauzubillahi min Dalik. Hadirin rahimakumullah. Dari Abu Karimah Al-Miqdar Ibnu Makdi Karim radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang anak cucu Adam yang mengisi penuh suatu wadah yang lebih buruk daripada mengisi penuh perutnya sendiri. Cukuplah bagi anak Adam untuk beberapa suap makanan yang dapat menegakkan punggungnya. Jika memang lebih dari itu, maka sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Makan hanyalah membuat setan senang, sedangkan kita mendapatkan penderitaan. Perut mengembang, bagi setan ada peluang, waktu terbuang, malas ngantuk lebih gampang, otak tak cemerlang, penyakit malah menyerang. Maka makanlah dengan sedang, tidak terlalu kenyang. Makan pisang, nasi padang, makan rendang, goreng udang, tumis kerang, kue rengginang, kue tampang, minum wedang. Ditambah lagi minum susu sama sushi disongseng di sisi sungai siang-siang. Hadirin rahimakumullah, mendingan kayak santri dong, makan cuma satu porsi nasi putih, satu porsi nasi goreng, satu porsi mie rebus, dimakan sama 9 orang. Alhamdulillah. Oleh karena itu, makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang, agar tidak mubazir karena terbuang, karena memang sudah kenyang. Oleh karena itu, makanlah dengan sedang dan mengambil makanan dengan sedang, karena makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Itu live, not live to eat. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.